Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami setiap hari merayakan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Putramu. Tapi kami seringkali merasa tidak mendapatkan apa-apa. Bantu kami untuk menyadari, mengalami, merasakan indahnya menerima dirimu sendiri dalam hidup kami. Sehingga mengubah kami sama seperti Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar pertobatan dari Paulus. Ya. Paulus sebagai seorang pembunuh yang membunuh Stefanus dan mencari orang-orang Kristen awali untuk dimasukkan di penjara. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi manusia yang baru. Ditangkap, buta, lalu disembuhkan oleh Ananias dan 3,5 tahun berada di Mesir untuk merenungkan tentang dirinya sendiri. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah berkehendak dan mau, maka Paulus menjadi rasul besar. Lebih dari, bahkan dalam tanda petik, lebih dari para rasul. Dia tidak hanya merasul mewartakan kabar gembira, tapi menulis pengalaman tentang Allah. Pengalaman tentang Yesus. Dan apa yang dia alami dan dia wartakan. Paulus, rasul yang luar biasa. Jenius, hebat. Bersemangat, bergairah. Dan itulah yang kita sebut seringkali dengan pertobatan metanoia. Ya, bukan hanya sekedar perubahan perilaku, behavior, sikap. Itu benar. Tetapi yang paling penting adalah change of mindset. Merubah mindset, cara pikir, cara pandang. Dan itulah yang terjadi pada Paulus. Ketika dia berkobar-kobar mengejar orang-orang Kristen awali. Karena dia menganggap itu salah semua. Karena Yesuslah kemudian mengubah bahwa Yesus adalah juru selamat, penebus dan salibnya. Maka kita bisa melihat bagaimana Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus dan diubah oleh Yesus dari dalam. Dia mengizinkan dirinya dibuka oleh Yesus dan Yesus bekerja mengubah dia. Dan itulah yang terjadi dengan bacaan Injil hari ini tentang Ekaristi. Ajaran Yesus yang hampir sulit dimengerti oleh orang Yahudi. Bahkan kita zaman sekarang pun. Maka terjadi pertengkaran, perselisihan, kemarahan di antara mereka ketika menerima ajaran ini. Tetapi Yesus tetap seperti dengan keras, dengan yakin, dengan teguh, dengan semangat. Seolah-olah ini bukan hanya soal ini sungguh-sungguh ajaran Bapa di surga. Bukan hanya ajaran Yesus, tapi seperti dia memaksakan, menunjukkan bahwa itulah yang dikehendaki Bapa pada kita dengan Ekaristi ini. Ini bukan hanya roti, tapi tubuhku, makan dagingku, makan darahku. Dan itu menunjukkan bukan hanya sekedar makanan saja. Lebih daripada makanan. Jadi sabda itu yang adalah Allah sendiri, yang Allah mewartakan. Ya, semua sabda Allah mewartakan harus terwujud dalam bentuk yang konkret. Tubuh Yesus hadir, masuk, meresap dalam kemanusiaanku, dalam kemanusiaan kita. Sehingga kita menjadi, karena itu tubuh itulah yang membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan. Menjadi kita serupa dengan Yesus. Ya, alter Kristus. Maka dalam sejarah ya hidup rohani, kita menjadi alter Kristus, Kristus yang lain. Sebegitu beraninya orang Katolik menganggap dirinya sebagai Yesus yang lain. Kalau Maria yang lain masih mungkin. Tapi ini suatu keberanian yang luar biasa ketika kita mengatakan everybody of us is alter Christ. Setiap orang adalah Kristus yang lain. Kita menjadi seperti Kristus.
Meneladan Kristus. Ini kan bentuk kesombongan yang sebetulnya nggak layak. Tetapi itulah yang terjadi. Dipercaya, diakui oleh gereja, oleh kita semua. Maka dengan kita menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari, kita diubah menjadi seperti Kristus. Menyerupai Kristus, mengikuti Yesus, penderitaan, salib, segala macam, sampai kematian dan kebangkitannya juga. Proses. Aku ingin menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Kata-kata Paulus yang luar biasa. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, surat Paulus kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 10-11. Saudara, mari kita mohon rahmat, kebijaksanaan, supaya ketika kita merayakan Ekaristi, kita melihat Ekaristi sebagai sabda, liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Dua komponen yang merupakan satu kesatuan. Bukan hanya menerima tubuh. Dan itulah yang seringkali membuat kita menjadi tidak fruitful, tidak berbuah. Karena kita seolah-olah hanya menerima tubuh Kristus. Sabdanya tidak diperhatikan. Semoga sabda dan Ekaristi menjadi menyatu. Yang pertama. Yang kedua, salah satu unsur penting di dalam kebangkitan adalah menjadi manusia baru. Bagaimana kita menjadi manusia baru? Akan susah dimengerti. Maka menurut saya, kita menjadi manusia baru kalau kita tidak lagi berfokus kepada diriku sendiri. Tapi berfokus kepada Allah. Peristiwa Allah. Dalam bahasa seorang uskup Monsignor Robert Barron mengatakan, kita terlalu banyak kepada ego drama. Ya. Drama diriku sendiri, drama kesulitanku, drama luka-lukaku, drama problemku. Maka aku minta kepada Tuhan untuk memberikan ini kepada aku sendiri. Meminta sesuatu, memberi minta rahmat dan seterusnya. Tidak salah. Tetapi ini tidak powerful. Harusnya kita menjadi antara ego drama menjadi teodrama. Kita melihat drama Tuhan, karya Tuhan, keagungan Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Itu yang menjadi ketika kita melihat teodrama Allah yang berjuang, bergulat, yang memberikan sesuatu kepadaku, karyanya yang besar dalam hidup manusia dan karyanya yang besar dalam hidupku sendiri. Siapakah Allah dalam bekerja dalam? Ketika kita mampu melihat teodrama ini, tidak hanya melihat ego drama, maka hidupku akan berubah. Akan powerful dan menjadi manusia baru karena Tuhan sendiri yang mengubah saya. Seperti Paulus. Tuhan yang mengubah Paulus. Bukan kita yang mengubah Tuhan. Nah itulah ketika ego drama, saya ingin mengubah Tuhan. Saya ingin menguasai Tuhan. Bukan saya. Tuhan yang mengubah saya. Semoga kita beralih dari ego drama menjadi teodrama. Dan kita mewartakan Kristus. Kristus mewartakan bekerja dalam diriku untuk menjadi serupa dengannya. Tuhan memberkati kita semua supaya kita masuk dalam teodrama, drama Allah dalam diriku, bukan hanya ego drama. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.